Sudah. Lu sudah tuh. Oke, sorry. Lu perkenalkan diri dulu. Ada mau tidur saya. Lu perkenalkan diri supaya Apa yang perlu diperkenalkan dari saya? pakai bahasa ini sama bahasa timur sama. Buat Lu apa pun harus nama, terkenal? lu pun nama siapa terus lu dari mana terus sekarang lu ini di Hai, terus sudah. sebenarnya Nah, bencang. So, dari Flores, ND, Flores. Ende itu di bagian mananya Flores, bro? Itu di salah satu kabupaten di Pulau Flores, Ya, terletak di selatannya Pulau Flores, di tengahnya Pulau Flores. berapa kabupaten di NTT sih? Waduh, banyak lupa ya. Banyak kabupaten. Kurang lebih 10 sih. Oh, lumayan banyak ya. Ya, emang banyak, lebih dari Jumlah 1. jumlah penduduknya berapa? Waduh, saya tidak tahu persis ya jumlah penduduknya. Kalau di Ende sendiri berapa jumlah penduduk? Waduh, Kau tidak tahu juga. Ah, bagaimana kamu memperkenalkan? kurang lebih 100.000 lah. 100.000. 100 atau 200. Berarti Kupang itu main Kupang itu ibu kota ibu kota provinsi provinsi ya? dan juga statusnya kota madya. Hmm, Ada wali kotanya di situ. oke. Dan berapa kota di Kupang? Banyak. Hah? Berapa kota yang ada di provinsi NTT? Kota madya satu, Hmm. kota kabupaten itu ada berapa? Kabupaten kurang lebih mana? Aduh, saya lupa ya. Ya, Oh, oke. pokoknya ada lah ibu kota kabupaten. Oke. Mayoritas orang-orang di Kupang itu agamanya apa? Pertanyaannya salah, bro. Mayoritas di NTT itu. Di Kupang. Saya ingat NTT itu Kupang terus ya. Kenapa Anda mengasosiasi Iya ya. Sorry ya, Kupang sorry, sebagai? sorry, sorry. Anda Sorry. harus belajar geografi. Siap, bro. Namanya Indonesia kok, terlalu luas. wait, kau tahu Tual itu di mana? Tual itu di Maluku Tenggara. Terus Tual itu salah satu kabupaten yang terletak, salah satu kota yang terletak di Kabupaten Maluku Utara. Maluku Utara. Sorry, Aduh. Maluku Tenggara. Oh, iya emang Maluku Tenggara. Iyalah. Terus kotanya apa, bro? Kotanya Tual, Kabupatennya? Maluku Tenggara. Wih. Oke, jadi apa pertanyaannya tadi? Ya, Anda yang bertanya. Sudah lupa pertanyaannya tadi. Oh iya, Eh, orang-orang di Kupang itu agamanya apa saja sih? Kita Diverse beragam nggak? ya, beragam ya. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Muslim, Hindu ada ada nggak? Hindu, ada Buddha? Buddha, ada juga sih. Ada juga beberapa agama tradisional, agama lokal yang masih Oh, dipelihara, masih dijaga. jadi di ND atau di mana? Di Kupang Mhm. atau di ND? Secara keseluruhan Kupang terus. Saya rasa tiap daerah ada ini ya, ada inkulturasi kebudayaan di situ, kebudayaan dengan agama, tapi dua-duanya ini berjalan beriringan. Jadi kalian di NTT itu masih punya ini ya, ada kepercayaan tradisional gitu ya? Oh, iya sih, kepercayaan tradisional yang sudah terakulturasi dengan kepercayaan Maksudnya, dengan agama sih. oh oke. Tapi kita Jadi masih menjalani berdampingan itu, gitu. sampingnya. Kita masih menjalani. Berarti orang-orang Islam di sana juga masih meyakini hal itu atau hanya orang Saya kurang paham tentang komunitas Islam? Islam NTT ya, tapi yang secara tempat yang saya tumbuh secara Katolik itu kita asimilasi antara kebudayaan dan agama itu masih diapresiasi oleh gereja. Oh, Artinya gereja tidak melarang adanya kepercayaan-kepercayaan lokal itu, hmm. dan itu tumbuh dan menjadi apa ya, kekasan iman Jadi iman culture gitu. kekristenisasi ya. Hmm. Jadi gereja sendiri tidak mengintervensi orang-orang yang praktis. Iya, Oke, malah gereja apa ya, memberi support. ruang, Oke. memberi support. Tapi pada saat yang bersamaan mereka juga menjalankan agamanya. Iya, Oke. Nice, nice, percayaan. menarik, Jadi menarik. kita kalau secara suku yang saya tinggal itu kita kita ada konsep Tuhan yang kita yakini ya Hmm. secara lokal, itu namanya doa kita dulu bulan enggak ya, kalau pendatang Apa tuh? itu konsep Tuhan, Tuhan yang ada di langit dan Tuhan yang ada di bumi. Oh, wow. Jadi Tuhan yang eh, ada di langit itu Tuhan Yesus atau Tuhan apa? bukan, itu konsep secara agama lokal, Universal. sebelum Oh, sebelum adanya Kristenisasi kita oh, oke, nice. kita mempercayai itu ya, Tidak ada Tuhan di adanya langit. eh, superpower, ada kekuatan
yang besar Di langit di dan langit di bumi. dan di bumi. Oh, oke. Siap, siap. Itu jauh sebelum adanya Adanya Kristenisasi Kristen, muncul. ya, oke. Nah, oke, let's talk about Belis. Di NTT itu terkenal dengan adanya Belis kan. Mhm. Nah, konsepnya tuh bagaimana? Kalau kita omong NTT secara umum itu sulit ya untuk mengeneralisasi konsep Belis. Oke, sekarang Setiap kita. suku itu punya pandangan yang beda-beda ya. Mm-mm. Tapi pada umumnya itu sebagai bentuk penghargaan. Kalau saya omong dari pengalaman saya, pemahaman saya Oke, terhadap oke, suku Liao yang saya tumbuh ya. oke. Jadi itu sebagai apa ya, penghargaan terhadap perempuan. Hmm. Jadi dengan membayar uang sebanyak itu adalah salah satu bentuk kita sebagai laki-laki dalam menghargai atau Ya, mengapresiasi. poin yang paling penting itu adalah menghargai keringat orang tua yang membesarkan Hmm. cewek tersebut kan. Bagaimana kalau laki-lakinya itu tidak sanggup, tapi mereka itu sudah kayak cinta sekali gitu. Mereka tidak bisa dipisahkan. Ya, itu yang menjadi tantangan semakin ke sini ya sampai tergerus oleh perubahan sosial, kehidupan sosial anak muda ya. Hmm. Jadi beberapa contoh itu, kalau zaman dahulu itu ketika seorang laki-laki tidak mampu membayar belis kepada cewek, maka sistemnya itu bahwa si laki-laki itu masuk ke dalam klannya cewek, Terus? sukunya cewek. Jadi dia tidak berhasil membawa cewek itu ke rumah Oh, dia. jadi dia Dia harus, convert gitu, jadi keluarganya si cewek. iya, dia menjadi bagian keluarganya cewek dan tinggal di rumahnya cewek. Oh, nice. Apa yang dia lakukan di. Ya mereka sebenarnya eh, ya seperti rumah tangga lah, maksudnya setiap keputusan itu apapun yang dia lakukan eh, ada di bawah wewenang dari klan Klan. si cewek. Oh, oke. Jadi dia tidak sepenuhnya punya kehendak bebas ya. Bukan kehendak bebas, tapi Kebebasan dia kebebasan dia untuk, diambil sebagian oleh iya, keluarga cewek gitu. artinya ketika kamu sudah menjadi bagian dari sebuah keluarga inti, berarti Hmm. tanggung jawabmu dari keluarga yang kamu berasal itu sudah tidak ada lagi. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Oh, jadi istilahnya kawin masuk gitu. Iya, kami masuk. Oke. Hmm. Seperti itu, bro. Nice. Biasanya itu belis yang paling mahal itu berapa, bro? Uang Kalau panai saya, ya, kalau belis itu uang panai ya. saya ini ya, saya Maksudnya kira-kira, maksudnya secara umum gitu, belis atau uang panai di. itu ada beberapa, sebenarnya aturan ini bukan bukan aturan tertulis ya, tapi aturan karena kita budaya lisan kan. Mm-mm. Jadi ini turun temurun bahwa eh, misalnya ada bagian ini, misalnya tergantung dari sistem perkawinan yang dilakukan itu seperti apa. Kalau Mm. misalnya perkawinan itu ketika seseorang cowok pengen melamar cewek, itu tingkat belisnya beda dengan proses perkawinan ketika si cewek itu lari ke laki-laki. Oh, Jadi ada apa ya? Ada divisinya apa? tingkatan value yang berbeda sih Mm-mm. yang harus dibayar. Mm-mm. Jadi berapa? Waduh, saya kurang mengestimasi, tapi biasanya lewat pembayaran lewat 100. hewan, lewat Iya, uang. 100. Maksud uang uang kira-kira berapa? Hewan berapa gitu? Ya tadi tergantung sih, tergantung Iya, dari maksudnya caranya. kan saya tanya, menurutmu, menurut berdasarkan Ya pengalamanmu saja kurang lebih gitu. 100 lah. 100 lah, 100. Terus hewan kira-kira estimasi. Hewan kalau diuangkan. Nggak usah diuangkan. Hewan lagi berapa gitu? Babi berapa? Sapi berapa? Kuda juga ya. Oh iya sih. Saya dengar juga kuda kan. Iya, Kuda, babi, terus sapi, kerbau. iya ada. Jadi seperti itu. Berarti harus ada itu mandatory atau gimana sih? Ya, kayak Jadi binatang, apa ya? Hewan-hewan itu. ada beberapa kasus yang keluarga perempuan mengharuskan cowok untuk menggenapi permintaan mereka kan. Tapi ada beberapa kejadian juga yang keluarga cewek juga nggak harus menuntut ya. Mm-mm. Tapi setidaknya belis itu dilunasi di waktu yang mendatang ketika si keluarga cewek membutuhkan. Ada kematian di pihak keluarga cewek, jadi misalnya eh, saya dan istri saya itu harus membawa apa istilahnya, misalnya ketika saya melamar cewek saya, Mm.
Saya kurangnya misalnya Siapa cewek Anda? tiga ini ya, tiga sapi. Nah itu Oke. kalau ketika saya tidak bayar itu bisa saya bayar kemudian hari ketika Nah, si keluarga cewek ada kedukaan atau itu menarik tuh. Nah, bagaimana baga- apa yang terjadi ketika uh, ada race waktunya nggak sih enggak untuk juga bayar sih. bills? Nggak ada. Apa yang Oh, terjadi ketika sampai lama sekali kalian tidak bayar-bayar tuh bills? Ada sanksi sosial kah atau punishment sebenarnya atau tidak ada sanksi sosial sih, itu lebih dari moral saja ya? tanggung jawab moral lah sebagai Oh, sebagai laki-laki ya. sebagai laki-laki ya. Oke, Pak. Menarik, menarik. Oke, sekarang kita move to Arizona ya. Sekarang kan Anda di Amerika Serikat sekarang ini ya. Mhm. Di kuliah di Arizona kan? Bukan Di mana? di Arizona State University. Oh iya, mantap. Bagus sekali ya. Bagaimana kondisi di Arizona, bro? Anda menikmati kehidupan di sana atau Ya ada sejauh ini bisa survive lah. survive ya, aman ya? Aman. Kondisi keuangan aman? Ya aman. Eh, kondom? Apa itu? Kondom? Apa itu? Kon- itu kata pajar kondisi dompet. Kondom aman ya? Aman, aman. Kondisi dompet aman, oke. Bagaimana ini Anda survive dengan cuaca di Arizona? Dingin atau Menarik panas di di sana? Arizona itu menarik ya. Mm-mm. Eh, Kalau summer itu sangat panas ya. Mm-mm. Suhu paling tinggi summer itu 140 derajat Fahrenheit. Berapa? 140 derajat Fahrenheit. Wow, Sangat panas. Itu Anda bisa memasak telur di aspal. wow. Sangat panas ya. Karena eh, kota itu Phoenix itu berada di dataran. Oh, jadi nama kotanya itu Phoenix. Phoenix itu berada di Oke. dataran. Jadi ketika apa angin yang berasal dari teluk yang di daerah Los Angeles atau California itu tuh Hmm. terhalang oleh Ruang dan ini, waktu. terhalang oleh ini pegunungan itu di Arizona. Jadi Oke. Mm-mm. jadi Ya. kalau winter itu sangat dingin juga sih. Winter berapa eh, suhu paling dingin tuh? 20 derajat bisa sampai Minus. minus 20. Minus tuh. Bukan sih, 20 derajat Fahrenheit. Ya 20. paling paling dingin sih. Paling dingin ya. Nah, ketika Anda ke Minnesota, Anda sekarang kan di Minnesota, liburan di Minnesota kan? Hmm. Apa bedanya suhu di Arizona dengan suhu di Minnesota? Yang Yang berdasarkan pengalaman yang Anda bikin saja. beda sih kalau beberapa bagian Arizona misalnya di utara Arizona itu kan ada salju kan, Mm-mm. misalnya di Di tempat, Grand di Pak. Canyon atau di apa itu, Flagstaff itu Tapi kan di ada kan. Phoenix tidak ada salju Di ya. Phoenix memang tidak ada sih salju. Di sini kan apa ya, salju itu tidak mencair-cair kan, Menetap salju menetap salju di Minnesota. di Minnesota kan. Jadi Mm-mm. itu sangat ini ya, Bagaimana? membatasi aktivitas kita di luar ruangan kan. Tapi bukan Anda suka salju. Saya lihat kemarin-kemarin Anda sangat suka foto-foto di salju. Ya Bahkan suka Anda sih sangat tapi menikmati dan bahkan jatuh di salju, ya menjatuhkan diri di salju. tapi tidak terlalu ini sih. Tidak terlalu suka. Ya suka. Lama-lama Anda bicara kayak Fajar ya. Kenapa? Sad boy kan. Oh ya. Nah, Anda di Minnesota ya. Sudah berapa banyak tempat yang Anda kunjungi, bro? ya tadi saya sudah jelaskan tuh, masa Nah kan itu di video pertama nggak di ini. kita ke Saint Paul, terus ke downtown Minnesota, terus ke mana lagi ya? Katedral Saint Paul. Hmm. Ya, Ada di Komozu ya Park. Komozu kan. Komozu itu Anda temukan saudara kembar di sana ya? Ah ya, saudaranya Anda kan yang di Bukan Anda. bukan. Soalnya Salah. mirip banget soalnya. Ya, Anda juga kan? Si gorila itu. Ya, Anda juga kan di sana. Coba Aku kamu lagi lihat pertanyaan.